tanyo ketika tak pernah keluarga tanyo atau ngen tanyo ketika tak pakat untuk buat gad. Kadang-kadang na ngen tanyo yang na saboh dua boh buat di hana bereh. Ketika takun tak pegah kalau lupa ingat tapi hana berubah. Berarti tanyo perlu tahu ubah cara. Sebab memberikan pengetahuan itu mudah. Salat duha sunnah, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah sunnah, salat tahajud sunnah, letak pahala dan watinya watin mustajab doa. Tanyo madu tak ada. Yang paling hek apa? Tak buat dan tak biasa. Yang dua bawah yang paling hek. Mendapatkan pengetahuan tak ada nyo sunnah, nyo harum, nyo wajib mudah. Tapi watin tak buat susah. Ya, menasib tata kardro tu, nah banyak hal yang kita tahu sunnah tidak sanggup kita kerjakan, begitu juga orang lain, maka kita untuk diri kita sendiri perlu kita biasakan sedikit demi sedikit, begitu juga untuk orang lain, untuk kawan-kawan kita yang kadang bubut hana butoi, yang tak pegah berlembut, tak usaha, tak ubah bacut-bacut. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, baik yang kita tahu, yang kita sadar maupun yang kita tidak tahu dan kita tidak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah merupakan salah satu surat yang Allah turunkan di Madinah ketika setelah Nabi berhijrah, maka disebut sebagai surat Al-Madaniyah. Sering kita dengar ketika di pengajian tafsir ataupun ilmu Al-Quran ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Nah, apa itu surat Makkiyah? Berarti surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah. Nabi SAW sempat berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Maka semua ayat yang Allah turunkan ketika fase Mekah disebut dengan surah Al-Makkiyah. Kemudian ada surah yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Surat-surat ini disebut dengan surat Al-Madaniyah. Secara tema ada banyak perbedaan antara surat Makki dengan surat Madani, dan para ulama sangat memperhatikan ketika mau menafsirkan suatu surat, mereka pastikan dulu apakah ini surat Allah turunkan di Mekah atau di Madinah. Kenapa? Karena yang pertama mukhatab, yaitu orang-orang yang Nabi dakwahkan di Mekah dengan di Madinah berbeda. Itu satu. Yang kedua, karena syariat Allah Ta'ala Allah turunkan dengan hikmah, dengan cara yang sangat bijaksana, sehingga kadang-kadang ada beberapa hal ketika di Mekah masih halal, tapi di masa kemudian Allah haramkan. Ada tadarruj, ada tingkatan ketika Allah ingin mengharamkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu. Maka dalam syariat ada yang disebut dengan nasakh dan mansukh. Mansukh itu hukum yang pertama yang telah Allah hapuskan, kemudian Allah turunkan hukum yang kedua untuk menghapus yang pertama. Contoh mudahnya, pada awal-awal Islam khamar masih belum diharamkan, minuman keras khamar pada awal-awalnya masih belum diharamkan. Tapi bagaimana cara Allah haramkan? Sedikit demi sedikit. Allah turunkan dulu dalam surat Al-Baqarah peringatan bahwasanya khamar dan maisir ini, khamar dan judi adalah dua hal yang mudarat. Kemudian berikutnya Allah turunkan apa? Batasan, yaitu ketika jangan minum khamar ketika mendekati salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Jadi pada awalnya masih belum diharamkan, tapi Allah kasih peringatan. Kemudian berikutnya Allah berikan batasan, yaitu ketika dekat-dekat waktu salat jangan minum khamar. Beberapa lama kemudian baru Allah turunkan bahwasanya khamar, judi
Itu adalah apa? Rijsun min amali syaitan fajtanibuh, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Mulai saat itu sudah diharamkan. Jadi ada fase antara awalnya belum Allah haramkan, kemudian Allah berikan peringatan, beberapa lama kemudian Allah berikan batasan jangan ketika mendekati salat, kemudian baru Allah haramkan secara sepenuhnya. Maka sejak Allah turunkan fajtanibuh, jauhilah khamar itu, saat itu juga khamar menjadi haram di setiap waktu sampai hari kiamat. Ada masa. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar orang-orang Islam, para sahabat ketika masa itu terbiasa untuk tidak minum khamar lagi. Karena minum khamar adalah adat orang Arab jahiliyah. Untuk menghilangkan suatu adat yang tidak baik, maka harus bagaimana Allah ajarkan, sedikit demi sedikit. Begitu juga ketika ada satu atau dua hal adat tidak baik di masyarakat kita, maka kita berusaha untuk mengubahnya sedikit demi sedikit. Walaupun mungkin tidak sempurna di masa kita, tapi setidaknya kita mulai, setidaknya ada sedikit sumbangan kita di sana, nanti akan disempurnakan oleh orang-orang yang hidup di masa setelah kita. Nah, maka perlu sekali membahas ayat mana yang awal turun dan ayat mana yang akhir turun. Maka dibahas mana yang makki, mana yang madani. Kemudian secara tema, pembahasan ayat-ayat makki yang di Mekah lebih fokus kepada pembahasan akidah. Adapun ayat-ayat yang Allah turunkan di Madinah, tema utamanya adalah mengenai hukum syariat, hukum fikih, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu juga hikmah luar biasa yang Allah turunkan. Tidak Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Mungkin kadang-kadang kita bertanya, kenapa Allah turunkan Al-Quran selama 23 tahun? Lama waktunya. Syariat Allah sempurnakan sedikit demi sedikit. Agar apa? Agar melatih orang-orang Islam mana yang lebih prioritas dulu, kemudian ditambah sedikit, ditambah sedikit, ditambah sedikit, sehingga setelah 20 tahun sanggup untuk dilaksanakan semuanya. Begini Allah ajarkan pada nabinya dan begini Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Kalau seandainya dari awal langsung Allah turunkan syariat lengkap, maka orang-orang, para sahabat yang baru masuk Islam pada masa itu akan merasa sangat susah. Kenapa? Karena lingkungan jahiliyah ini lingkungan yang sangat kotor, hina. Perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar yang hana-hana tersebar ketika masa itu. Kalau ingin mengubah masyarakat yang seperti ini, maka tidak boleh sekaligus. Sehingga ada sahabat yang berkata, kalau seandainya diturunkan dari awal, la tashrabul khamra, jangan minum khamar, maka kami pasti akan melawan, kami pasti akan tidak mau meninggalkan khamar. Tapi Allah mengetahui tabiat manusia, yaitu manusia bisa berubah kalau sedikit demi sedikit. Oleh karena itu dakwah Nabi sukses, karena masyarakat yang awalnya sangat hanagat, berudat adat di antara adatnya meminum khamar, tapi setelah bertahun-tahun bacut, akhirnya tidak ada khamar lagi di Mekah dan Madinah pada saat itu. Sehingga ketika Allah turunkan ayat pengharaman khamar, min amali syaitan fajtanibu, pada saat itu kalau kita baca riwayat, kota Madinah banjir dengan khamar. Jadi yang nana sempat simpan khamar boh mendu. Mereka sudah siap, sudah saatnya untuk diharamkan. Iman mereka sudah siap, sudah kuat. Ketika Allah larang, mereka pun sudah terbiasa menjauhi larangan tersebut sehingga mudah. Dan menansib menyena kadang saudara ataupun anak yang mantang ketika itu di luar hana dipakai jilbab masa, atau mantang dipakai pakaian-pakaian yang hana betul, maka perlu taubah
bacut-bacut dengan cara yang lembut, sehingga dia terbiasa untuk memakai pakaian yang sopan. Kadang-kadang ketika langsung tak larang melawan, dia langsung tak larang hana melawan, maka hana masalah. Tapi kadang-kadang nak tipe orang, terutama menyengun ketika dipegang lengan, kadang ketika dipegang tak pegah melawan, maka apa? Maka bacut-bacut. Tak target berarti nyo belum pegah bacut-bacut, insya-Allah 2 tahun tu, situn 2 tahun tu dia akan get. Jadi dakwah kadang tidak perlu langsung orangnya tabur dan sehat sehingga kaji lagi malaikat. Hana. Tak ingat yang tak dakwah adalah manusia. Tiba pernah oleh Allah ada waktu yang lama. Tak target tanya hana berubah jino, ya insya-Allah dengan dimengen dengan tanya 2-3 tahun ke depan dia akan lebih baik. Kita berikan dia pengaruh yang baik, sedikit-sedikit kita ajak kepada kebaikan. Kalau ada kawan yang dia masih susah untuk solat, di sembahyang, maka tanya sebagai kawan, wate tak duduk, tak minta wate duduk yang kira-kira jid tak pakat untuk sembahyang. Kadang-kadang hansip tak pegah, hai kat sembahyang tetap hanti, maka menyerta pakat boleh jadi ada kemungkinan lebih besar dia akan solat menyesidro je 5 wate hana 3, tapi ketika dengan tanya minimal na 3-2 ke. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan perubahan kepada dia sedikit demi sedikit. Boleh jadi dengan gerd dengan tanya, dengan sering tak pakat selama 5-6 tahun, kemudian dia akan terbiasa untuk solat, akan ditinggalinya menang. Yang di antara hikmah kenapa Allah turunkan syariat sedikit demi sedikit, tidak langsung. Kemudian juga di surat At-Taubah disebut ada nama lainnya, sebahagian ulama menyebut namanya surat Al-Fadhihah, yaitu karena surat ini membuka semua sifat-sifat jelek orang-orang munafik. Jadi dibongkar oleh Allah kiban sifat-sifat urung munafik. Dari tema mantang di dalam ni ada menceritakan tentang orang munafik, maka hampir bisa dipastikan ini surat turun di Madinah. Man di Mekah hana urung munafik, hana. Waktu masa-masa awal Islam, yang masuk Islam mereka benar-benar masuk Islam, tidak ada orang munafik. Kenapa? Karena ketika di Mekah masuk Islam susah, banyak tantangan dari orang jahiliyah ketika masa itu. Orang yang tamu Islam kena siksa. Tidak mungkin mereka bisa menahan siksa kalau bukan karena iman. Bilal bin Rabah tiban disiksa. Beliau ditindih dengan batu panas, dijemur di matahari. Atau sahabat-sahabat yang lain ada yang direndam berhari-hari dan siksa-siksa yang lain. Tidak mungkin mereka mau disiksa seperti itu untuk mempertahankan iman, kecuali memang benar-benar beriman. Tapi ketika di Madinah orang Islam sudah mulai banyak, orang Islam sudah mulai kuat. Saat itulah orang-orang yang mereka sebenarnya masih kafir, mereka pura-pura masuk Islam. Bahkan karena ketikanya Islam kategor. Jadi yang padahal sebenarnya musuh di sana sudah pura-pura menjadi kawan. Nah, kemudian di surat yang akan kita baca, yaitu ayat 67 dan 68, termasuk surat yang menceritakan atau ayat yang menceritakan tentang sifat orang munafik. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan dari kedua sisi. Ada Allah ceritakan sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat yang terpuji. Kiban 1, 2, 3, 4, 5 Allah sebutkan di banyak ayat. Hikmahnya apa? Agar bisa kita ikuti. Kemudian di sisi lain Allah juga menceritakan sifat-sifat orang yang jahat, sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang Quraisy, sifat Fir'aun, sifat-sifat musuh Nabi. Allah ceritakan untuk apa? Untuk kita jauhi.
Allah kasih tahu ini sifat yang Allah tidak ridha. Jangan sampai kalian buat, jangan sampai Allah juga tidak ridha kepada kalian. Nah, seperti itu. Allah katakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik yang laki-laki, al-munafiqun yang berarti orang yang agam, al-munafiqun, al-munafiqu agam, menyurina al-munafiqatu, al-munafiqah menyerami, al-munafiqun orang agam, al-munafiqat urina. Nah, maka al-munafiquna wal munafiqat, orang munafik yang laki-laki dan orang munafik yang perempuan. Ba'duhum min ba'd, sebahagian mereka sama dengan sebahagian yang lain. Nah, kata-kata nifak sendiri diambil dari makna ataupun makna dasar daripada kata nifak adalah ketika kita buka kamus bahasa Arab, ikhfa'us syai'i, menyembunyikan sesuatu. Jadi orang munafik, kenapa disebut mereka munafik kan menyembunyikan? Karena mereka menyembunyikan kekufuran yang ada di hatinya. Nah, maka kemudian dijelaskan oleh para ulama dari dasar bahasa ini bahwasanya munafik adalah orang yang menyembunyikan kekufuran di hatinya, tapi yang dia tunjukkan dengan perbuatan dan lisannya seolah-olah dia beriman. Yang menan uru-uru munafik, terutama dalam konteksnya di masa Nabi, karena Islam sudah kuat. Jadi agar mereka tidak menjadi minoritas, agar mereka tidak sampai hanai peruh langkawan, maka mereka berpura-pura untuk masuk Islam. Ba'duhum min ba'd, sebahagian mereka sama dengan sebahagian yang lain. Kenapa Allah katakan bahwasanya orang-orang munafiknya mandum sama? Yaitu mereka sama-sama mendustakan Rasulullah, sama-sama tidak percaya kepada Rasulullah secara hatinya. Kemudian secara perbuatannya mereka sama-sama ketika kalaupun mereka berbuat baik sama-sama karena manusia, karena ingin dilihat oleh manusia, tapi bukan karena lillahi ta'ala. Karena kalau seandainya mereka lillahi ta'ala, beramal karena Allah ta'ala, han akan je ke munafik. Bahkan karena Allah tu apa yang dalam hati, tapi awaknya dipusom kekufuran dalam hati mereka, berarti mereka juga tidak beriman kepada Allah ta'ala. Kalaupun mereka beramal bukan karena dorongan iman mereka kan lillahi ta'ala, tapi mereka ingin dilihat oleh manusia. Kemudian juga akhlak mereka satu sama lain sama. Akhlak orang munafik le ta'e dalam hadis-hadis Nabi, akhlak mereka ya sama. Di antara akhlak mereka yang tercela Allah sebutkan di ayat ini. Jadi Allah sebutkan akhlak-akhlak mereka sehingga nanti kita bisa membandingkan dengan bagaimana seharusnya akhlak orang mukmin. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada kemungkaran dan melarang orang dari berbuat kebaikan. Nah, sebelum kita sebutkan sifat-sifat orang munafik yang Allah sebutkan di ayat ini, kita harus tahu dulu di dalam ketika kita melihat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, rupanya istilah munafik dipakai untuk dua hal. Sehingga itu ulama akidah ada bagi nifaknya, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Nifak akbar itu yang tadi kita bilang, yaitu dia orang kafir pada hakikatnya, tapi dia pura-pura beriman. Ada satu lagi nifak asghar, nifak kecil. Di hatinya dia sebenarnya beriman,
Dia dipatih kepada Allah dan dipatih kepada Rasul, tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang beriman. Yang mana? Maka yang hadis yang sering kita dengar, ayatul munafiq salasah, tanda